rugi. Kalau rugi sama dikurangi prive. Prive itu pengambilan modal oleh pemilik. Oke, jangan lupa ya. Terus kalau arus kas, komponennya apa? Kalau arus kas, yang ingat, iya, harus masuk arus keluar. Ada 3 komponen yang penting kan. Kas dari apa, kas dari aktivitas apa, ini yang lain kok pada diem ya, yang lain menyimak apa bingung apa gimana. Ini ada 16 orang loh. Ya sudah, yang lain diikutin ya, yang bingung diikutin. Semangat. Ini Kak Fendi ini siapa ya? Sebentar. Ada yang namanya Fendi kah? Afendi nih dah, Sahid Afendi. Oke, jadi yang bingung sambil didengarkan, yang paham mari ikut menjawab ya. Mbak Sri, pendapatan sama beban itu di laba rugi, bukan di laporan arus kas. Jadi kalau laporan arus kas ada 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, sama pembelanjaan. Jangan lupa ya. Terus kalau terakhir catatan atas laporan keuangan itu laporan berisi penjelasan dari 4 laporan keuangan yang lain. Jadi kan kalau 4 laporan keuangan yang lain itu kan kayak perhitungannya, angka-angkanya. Sedangkan kalau catatan atas laporan keuangan itu keterangan berupa kayak penjelasannya, penjelasan kata-katanya. Misalnya kasnya dapat dari mana atau ada apa, itu di situ. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya buku jurnal. Kemarin tugas yang dari modul 1 itu kan cuman bikin kemarin persamaan akuntansi. maaf cuman bikin persamaan akuntansi. Nah, sekarang sudah kita ke depannya ini, kita cara mencatatnya pakai jurnal ya, nggak pakai persamaan akuntansi lagi ya. Kan karena kalau kemarin persamaan akuntansi kan langsung ada kanan kiri ya kan, yang sisi aktiva sama sisi hutang sama ekuitas. Nah, tapi kalau di buku jurnal, lihat ini di layar, kelihatan kan, layarnya kelihatan nggak? Kalau buku jurnal kayak misalnya kemarin mau menanamkan modal sebesar 20 juta, ini yang tanggal A ya, menanamkan modal sebesar 20 juta, berarti kan yang bertambah apa kalau menanamkan modal sebesar 20 juta? Kalau menanamkan modal sebesar 20 juta, berarti yang bertambah apa sama apanya? Nah, oke. Paham semua ya? Mbak Nuryati kalau nulis kas jangan pakai H, itu jadi khas bukan kas. Oke. Nah,
benar. Jadi semua paham ya. Kalau menanamkan modal sebesar 20 juta, berarti yang bertambah kasnya sama modalnya. Yang debit apanya? Yang didebit apa? Yang didebit apa? Yang dikredit apa? Sisi debit sama kredit kan harus seimbang kan? Ya, jadi ya Mbak Nurul, nggak apa-apa, langsung gabung. Jadi yang sisi debit kasnya, sedangkan sisi modalnya kan, sisi kreditnya modal. Nah, ini lihat nih cara mencatatnya ya. Kasnya sebelah kiri ini, terus modalnya agak menjorok ke kanan sedikit, jadi nggak sejajar. Nanti kalau bikin jurnal nulisnya jangan sampai kas terus bawahnya modal, jangan gitu, tapi kas terus habis itu agak menjorok dikit baru modal. Terus debit sama kredit, jadi debitnya agak di atas, kreditnya di bawah. Halo, hilang. Halo, suara saya hilang. Halo, halo. Aduh, maaf, ini mungkin sinyal internetnya nih yang nggak. Oke. Saya tak jauh guys. Nah, saya ulangi ya. Jadi cara mencatatnya, kasnya ini di atas kiri, terus modal agak menjorok ke kanan, itu kreditnya. Jadi kas ini debit, modal kredit. Terus ini cara nulis nominalnya juga gitu, 20 juta, debitnya agak di kiri atas, terus kreditnya agak ke kanan. Kayak gini ya caranya ya. Ini cara mencatat jurnal, paham nggak? Atau kayak yang bawah ini juga sama? Kira-kira kalau bikin jurnal sudah bisa apa belum cara mencatatnya? Cara menulisnya, penulisannya, jadi agak menjorok. Dilihat di layar mas. Ini contoh cara menulis. Emang saya nggak pakai whiteboard, pakai PPT. Jadi cara menulisnya seperti ini ya. Kas pada modal. Kasnya debit, terus modalnya kredit. Iya sama-sama, cuman kan kalau yang atas ini kan lebih ada kolom-kolomnya itu loh. Ini kan ada tanggal, ada tulisan debit kredit. Kalau yang bawah ini langsung. Mau pakai yang bawah juga nggak apa-apa kok, Mbak. Pakai bawah langsung nggak apa-apa biasanya. Ada yang mau bertanya lagi yang nggak paham cara mencatat jurnal? Karena nanti ke depannya kalau ada transaksi pasti awalnya dicatat jurnal dulu. Jadi sudah nggak pakai persamaan dasar akuntansi kemarin, langsung begini. Gimana? Yang mau bertanya? R itu biasanya reference, cuman jarang sekali dipakai. Jadi kayak misalnya kan karena kita banyak akun ya, dan nanti kan banyak pindah misalnya dari buku jurnal ke buku besar. Nah, untuk memudahkan kita kayak di referensi itu R itu dikasih nomor, misalnya kalau kas itu 11 atau modal itu berapa, kayak cuman buat reference aja biar gampang nyarinya. Cuman biasanya nggak dipakai juga nggak apa-apa, jadi optional kok, nggak harus. Oke, pertanyaannya Mas, Mbak Triani, ini bukan jurnal penyesuaian, ini masih baru jurnal dasar, bukan jurnal penyesuaian. Oke, ini pertanyaannya Mas Yohanes ya. Pada tanggal A, kasnya di atas. Terus yang pada tanggal B, kenapa kok kasnya di bawah? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab kenapa?